Selamat pagi anak-anak. Kali ini saya membuat video pembelajaran karena kita mau KBM daring, masalah cuaca dan juga jaringan yang selalu error, sehingga kegiatan belajar mengajar secara daring tidak bisa dijalankan pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita akan pelajari tentang materi berikut, ajaran sosial gereja. Materi ini ada hubungan dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita mempelajari tentang hubungan antara gereja dan dunia dan bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di dunia dan dihadapi oleh gereja dan dampaknya juga bagi gereja, maka pada ajaran sosial gereja ini sebagai solusi untuk keluar dari sebuah persoalan. Nah, Paus mengeluarkan ajaran sosial gereja ini karena berbagai macam persoalan yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, mari kita mempelajari tentang ajaran sosial gereja. Kompetensi dasarnya masih tetap sama, ini bagian subpembahasan yang ketiga, yaitu kompetensi dasarnya adalah memahami tentang hubungan gereja dengan dunia agar terlibat dalam kehidupan dan keprihatinan dunia, dan yang keterampilannya adalah menghayati hubungan gereja dengan dunia agar dapat terlibat dalam kegiatan dan keprihatinan dunia. Nah, ada beberapa indikator yang kita akan pelajari, ya, menjelaskan arti dan latar belakang gereja, ajaran sosial gereja, menjelaskan secara singkat ajaran sosial gereja, menjelaskan macam-macam ajaran sosial gereja, menjelaskan pokok-pokok penting ajaran sosial gereja, dan menganalisis beberapa mengapa ajaran sosial gereja kurang bergema dalam kehidupan nyata. Dan indikator yang keenam adalah menjelaskan nilai-nilai ajaran sosial gereja bagi umat Katolik di Indonesia. Nah, pertama kita lihat dulu latar belakang yang munculnya ajaran sosial gereja. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada berbagai macam persoalan yang kita hadapi, yaitu menyangkut keadaan sosial, ekonomi, dan budaya serta politik. Nah, kira-kira bagaimana gereja menyikapi dengan persoalan-persoalan itu yang dihadapi oleh manusia. Kemudian juga di satu sisi, ya, masalah-masalah ketidakadilan, ketidakperdamaian yang terjadi di dunia tentu berdampak pada gereja yang hidup di dunia, sehingga dengan munculnya persoalan-persoalan itu, para paus memikirkan bagaimana untuk bisa, ya, gereja untuk menyuarakan, memperjuangkan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini dengan mengeluarkan dokumen ajaran sosial gereja. Nah, ada beberapa tema pokok, tema-tema pokok yang ada di dalam, ya, ajaran sosial gereja. Nah, yang pertama itu tentang, ya, keadilan untuk kaum buruh pahan, ya. Kemudian adanya masalah-masalah baru, ya, masalah harkat dan martabat manusia. Kemudian juga masalah kerja, ya, masalah kerja, ya, berbagai macam masalah-masalah, ya, sehingga yang akan dibahas di dalam, ya, ajaran sosial gereja. Untuk pertama ini kita akan mendalami tentang keprihatinan sosial kaum pekerja di sekitar kita. Nah, untuk tugas ini saya suruh, ya, kalian baca, ya, masalah-masalah seputar kaum pekerja.
baca di modul ada, di modul tentang materi ini sudah ada. Kalian membaca materi ini, ya, ada teks tentang perbudakan di Tangerang 4 guru di bawah 17 tahun. Ini ada disebut kisah. Kalian bisa membaca, kemudian Anda menjawab pertanyaan yang ada di modul. Ya, pertama, apa perasaanmu ketika membaca cerita tersebut? Yang kedua, apa pesan dan pesanmu atas cerita tersebut? Dan yang ketiga, mengapa terjadi ketidakadilan berdasarkan teks, ya? Dan apa yang seharusnya engkau lakukan bila engkau seorang pemilik perusahaan? Misalnya engkau seorang pemilik perusahaan, jika terjadi misalnya engkau mempekerjakan sekian banyak orang, kira-kira apa yang engkau lakukan ketika terjadi persoalan seperti yang terjadi di dalam teks itu, ya. Ini tugas pertama, Anda membaca teks yang ada di modul, ya, itu tugas. Kemudian kita melihat tentang ajaran. Langkah kedua adalah mendalami ajaran sosial gereja. Nah, kita lihat pengertian ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah sebuah ajaran mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional, ya. Jadi itu pengertian ajaran sosial gereja, ya. Pengertian ajaran sosial gereja. Dan tujuan munculnya ajaran sosial gereja adalah untuk menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas dunia, ya. Tujuan dari ASG, tujuan dari ajaran sosial gereja adalah untuk menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas dunia dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan, ya. Itu tujuan dari ASG, atau dengan kata lain, ya, ASG dimaksud untuk menjadi pedoman, dorongan, dan bekal bagi banyak orang Katolik dalam memperjuangkan ikut serta menciptakan dunia kerja dan beragam relasi manusia yang terhormat dan masyarakat sejahtera yang bersahabat dan bermartabat. Sekarang kita lihat macam-macam ajaran sosial gereja. Ya, yang mana ajaran-ajaran sosial gereja Katolik? Kita lihat. Hal yang pertama adalah Rerum Novarum, ya. Rerum Novarum, atau disebut dengan RM. Nah, Anda membaca teks ini, dia membaca, ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi, ini di dalamnya sudah jelas, ya. Nah, tugas berikut juga adalah Anda membaca, memahami tahun lahirnya Rerum Novarum, kemudian tema-tema pokok yang ada di dalam Rerum Novarum. Ya, Anda mempelajari di dalam modul itu tentang ini sudah jelas di dalam modul, tinggal kalian mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan, ya, Rerum Novarum. Ya, itu tugas yang kalian harus kerjakan saat ini. Silakan Anda kerjakan minggu depan. Terus langkah ketiga yang berikut juga membaca teks di halaman berapa? Halaman 29. Halaman 29 ini mendalami ajaran sosial gereja di Indonesia. Anda baca teks, kemudian jawab beberapa pertanyaan yang ada di bawah, ya. Halaman 29 dan 3 apa? Itu silakan Anda pelajari. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini.